Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, para saimin dan saimat, di bulan Ramadan kita tidak hanya beribadah dengan ibadah fisik saja, salat tarawih, tadarus Al-Quran, dan lain-lain. Tapi ibadah juga kita lengkapi dengan ibadah maliyah, beribadah dengan harta. Rasulullah dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Dan khusus di bulan Ramadan, kedermawanan Rasul itu semakin bertambah. Sehingga disebutkan sedekah Nabi di bulan Ramadan itu seperti ar-rihul mursalah, angin yang berhembus, artinya terus menerus. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 92 Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna sampai kamu berimpak dengan harta yang kamu sukai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kamu infakkan maka Allah Maha mengetahui itu. Ayat ini menegaskan bahwa seseorang baru bisa sampai pada kebajikan yang sesungguhnya bila mana ia berimpak dengan harta yang ia sukai. Dengan demikian, kalau seseorang berimpak dengan harta yang sudah tidak disukainya lagi, kendati itu mungkin masih tetap bermanfaat bagi yang menerima, hal itu tidak akan bisa menyampaikan dirinya pada kebajikan yang sempurna. Bersedekah dengan makanan atau minuman yang sudah beberapa hari tersimpan di kulkas misalnya, atau menyumbangkan isi lemari yang sudah tidak dipakai lagi karena ukuran dan warna yang sudah mulai pudar, kendati itu masih bermanfaat dan bahkan mungkin sangat bermanfaat, terutama bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di berbagai daerah, tetap saja itu tidak akan bisa menyampaikan seseorang, tidak akan bisa menyampaikan kita pada kebajikan yang sesungguhnya. Sekali lagi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu sukai. Kualitas infak itu bergantung kepada dua hal. Yang pertama, niat. Niatnya itu harus ikhlas, motivasinya benar. Merujuk kepada pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani, maka apabila seseorang itu beribadah, seseorang itu berinfak karena Allah, dan ia tidak mengharapkan apapun selain keridhaan Tuhannya, maka itulah ikhlas yang sesungguhnya. Ketika seseorang itu beribadah, berinfak karena Allah, dan dengan infaknya ia berharap Allah masukkan ke dalam surga, Allah bebaskan dari neraka, juga termasuk dalam kategori ibadah yang ikhlas. Seseorang yang beribadah, yang berinfak karena Allah, dan dengan infaknya itu ia berharap akan terbebas dari berbagai kesulitan-kesulitan, keburukan-keburukan duniawi, ia memperoleh banyak kebaikan duniawi dari infak yang ia berikan itu pun juga termasuk bagian dari ibadah yang ikhlas. Tapi ketika seseorang itu beribadah, berinfak, ada interest tertentu, ada target-target duniawi yang ia inginkan dengan ibadah, dengan infak yang ia berikan. Ia menyumbang misalnya. Tapi apa yang menjadi motif ia menyumbang terbaca sedemikian jelasnya di mata orang-orang yang menyaksikan,
maka tentu itu sudah keluar dari wilayah keikhlasan. Allah berfirman, wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Akan kami hadapkanlah nanti ibadah atau amal-amal orang yang tidak ikhlas itu ada unsur riya di dalamnya, dan kami jadikanlah amalnya itu seperti haba'an manthura, debu yang bertebaran. Tentu kita tidak menginginkan ibadah kita seperti itu. Yang kedua, pemirsa, kualitas infak itu bergantung kepada kesungguhan. Lalu bagaimana kesungguhan dalam berinfak, dalam beribadah dengan harta? Hal ini telah diperlihatkan, dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Rasul, kaum muslimin, muslimat pada masa lalu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika meminta para sahabatnya itu untuk menyumbang sebagian hartanya dalam rangka persiapan perang Tabuk, yang pada saat itu medannya jauh dari kota Madinah. Maka ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disahuti oleh para sahabat dengan mengeluarkan infak terbaik mereka, dan bukan tanggung-tanggung. Utsman bin Affan yang dikenal sebagai seorang hartawan dan dermawan itu menyumbang 1/4 dari hartanya. Umar bin Khattab menyumbang setengah dari hartanya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan semua hartanya. Sampai Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, apalagi yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar pun menjawab, kutinggalkan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Kendati dari sisi angka atau besaran jumlah, walaupun Abu Bakar menyumbangkan semua hartanya, itu belum apa-apa dibandingkan dengan 1/4 harta sumbangan Utsman bin Affan. Itu tadi, karena Utsman bin Affan ini seorang hartawan. Tapi dari sisi kesungguhannya, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini diapresiasi oleh Umar bin Khattab. Padahal sebelumnya Umar bin Khattab sudah berkata-kata di dalam hatinya, kalaupun aku bisa mengalahkan Abu Bakar, agaknya kali inilah aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Maka disumbangkannya setengah dari hartanya. Tapi ketika ia tahu Abu Bakar menyumbangkan semua hartanya, lalu kemudian Umar bin Khattab pun berkata, memang selamanya lah aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Pemirsa, para shaimin dan shaimat, ada beberapa istilah yang sering kita dengar dalam penggunaan harta. Antara lain infak. Dan infak ini biasanya dipahami menggunakan harta untuk kepentingan ibadah. Padahal sebenarnya istilah infak ini mengandung makna yang sangat luas, mencakup segala bentuk pengeluaran harta, baik ibadah maupun bukan ibadah. Jadi infak ini mencakup makna hibah, hadiah, sedekah, belanja rumah tangga, dan lain sebagainya. Tapi ketika seseorang itu berinfak atau menggunakan hartanya dengan niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, maka infaknya itu dinamai dengan sedekah. Infak atau menggunakan harta untuk kepentingan ibadah, maka infak itu bermakna sedekah. Rasul bersabda, "Idza anfaqar rajulu ila ahlihi yahtasibuha fahiyalahu sadaqah." Ketika seseorang itu memberikan belanja, memberikan nafkah kepada keluarganya, yahtasibuha, dengan ia niatkan karena Allah, ikhlas, fahiyalahu sadaqah, maka itu bernilai sedekah baginya. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili membagi sedekah itu kepada sedekah nafilah dan sedekah mafruḍah. Sedekah nafilah artinya sedekah sunat, mafruḍah artinya sedekah wajib. Contohnya zakat. Dan zakat itu ada dua macam, ada zakat fitrah, ada zakat maliyah. Zakat diri, zakat harta.
kalau zakat fitrah menjadi kewajiban bagi orang-orang beriman laki-laki atau perempuan untuk melaksanakannya setiap tahun di bulan Ramadan. Tapi zakat harta ini hanya diwajibkan kepada pemilik harta saja. Itu pun apabila hartanya secara umum telah memenuhi nisab dan haul. Dan zakat harta ini juga macam-macam, salah satunya adalah zakat penghasilan. Jadi apabila seseorang punya penghasilan per bulannya mencapai 85 gram emas 22 karat, kita ulangi, apabila seseorang per bulannya punya penghasilan, gajikah, honorkah, pemasukankah selama 1 bulan, dalam 1 bulan mencapai 85 gram emas 22 karat, maka wajiblah ia mengeluarkan zakat penghasilan 2,5%. Tapi kalau penghasilannya dalam 1 bulan tidak mencapai 85 gram emas 22 karat tadi, tapi ada sisa yang ia simpan setiap bulannya. Dan selama 1 tahun, ya simpanan per bulannya dari sisa penghasilannya itu mencapai 85 gram emas. Kita ulangi, sisa-sisa penghasilannya itu setiap bulan yang ia simpan mencapai 85 gram emas setelah 1 tahun, maka saat itulah ia wajib mengeluarkan 2,5%. Ini adalah fatwa Majelis Ulama nomor 3 tahun 2003. Jamaah rahimakumullah, ada lagi istilah sedekah itu yang kita kenal dengan wakaf. Wakaf itu khusus menyedekahkan, menginfakkan harta yang bisa bertahan lama, menahan harta yang bertahan lama dan bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama tadi itu, niatnya untuk kepentingan ibadah, wakaf. Dan kalau seseorang sudah mewakafkan hartanya, maka itu sudah menjadi milik Allah lah itu. Sehingga kalaupun ia meninggal dunia, maka apa yang ia wakafkan itu tidak bisa lagi diwarisi oleh ahli warisnya. Kemudian harta yang diwakafkan itu tidak bisa diperjualbelikan, harta yang diwakafkan itu sudah tidak bisa dihibahkan lagi. Jadi barang wakaf itu la yurath, tidak diwarisi, la yuhab, tidak bisa dihibahkan, la yuba' juga tidak bisa diperjualbelikan. Ia tetap tertahan. Waqafa itu artinya tertahan, tidak ada pemiliknya lagi, milik Allah lah itu, bertahan sampai hari kiamat, tapi manfaatnya bisa dipergunakan, kemaslahatannya bisa digunakan oleh umat. Demikian. Maka wakaf ini disebut juga dengan shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Artinya manfaatnya terus digunakan dalam waktu yang lama dan tentu saja pahalanya pun akan terus mengalir. Inilah makna yang disebut oleh Rasulullah, iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau manusia meninggal dunia, putus semua amalnya. Tak ada bisa lagi apa yang ia lakukan. Tak bisa sholat, nggak bisa ngaji dan sebagainya. Tapi ada 3 amal yang dianggap, yang masih dianggap menjadi bagian ibadah dia. Tak putus-putusnya. Dan salah satu dan nomor 1 dari 3 itu adalah shadaqatun jariyah. Sedekah yang mengalir. Itulah wakaf. 14 abad yang lalu, Uthman bin Affan pernah berwakaf 1 buah sumur yang memang pada saat itu sangat dibutuhkan airnya oleh masyarakat. Dan setelah 14 abad dengan pengelolaan yang baik, maka berawal dari sumur, saat ini telah berkembang menjadi perhotelan, hotel-hotel mewah dan perkebunan-perkebunan kurba yang hasilnya luar biasa banyaknya, sehingga banyak yang mendapatkan manfaat. Orang-orang miskin banyak yang terbantu, mahasiswa-mahasiswa banyak juga yang terbantu biaya kuliahnya, berawal dari wakaf. Jamaah rahimakumullah, ya kita berusaha sebelum kita meninggal dunia, mudah-mudahan bagi kita pemilik harta adalah sesuatu aset yang bisa kita wakafkan, sehingga itu nanti insya Allah akan memberikan manfaat yang besar manakala kita telah berada di bawah pusara, ketika kita telah kembali ke hadrat
Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan bulan Ramadan ini tidak hanya dengan ibadah fisik saja, tapi juga kita lengkapi dengan ibadah maliyah, ibadah harta. Kita berusaha tidak ada hari-hari Ramadan ini yang sunyi dari ibadah maliyah kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.